kamu lagi ngapain? Aku lagi belajar sejarah tentang corak kehidupan hasil budaya manusia masa praksara Indonesia. Oh, materi itu, gue ngerti. Sini gue ajarin. Latar belakang kehidupan manusia praksara di Indonesia dipengaruhi oleh proses evolusi manusia, perubahan pola hidup dari pemburu, pengumpul menjadi petani, serta perkembangan sosial dan budaya yang mulai membentuk identitas masyarakat Indonesia pada masa itu. Perkembangan kebudayaan yang sangat beragam ini menjadi dasar kehidupan manusia Indonesia pada masa selanjutnya, hingga peradaban Indonesia mulai mengenal tulisan dan mencapai tahap sejarah. Nah, selanjutnya ada juga pembahasannya corak kehidupan hasil budaya manusia pada masa praksara di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan yang berkembang sebelum adanya sistem tulisan pada masa ini. Kemudian, manusia Indonesia terbentuk berdasarkan aktivitas yaitu berburu, meramu, bercocok tanam, dan kehidupan sosial yang berkembang secara sederhana. Nah, di sini juga ada penjelasan yang pertama, yaitu kehadiran manusia awal di Indonesia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia pertama kali tiba di Indonesia sejak sekitar 2 juta tahun yang lalu. Kemungkinan besar melalui daratan yang menghubungkan pulau di Indonesia dengan Asia yang dimaksud jembatan Suez, atau melalui jalur laut. Manusia purba ini termasuk spesies Homo erectus yang ditemukan di beberapa situs seperti di Sangiran dan Ngandong di Jawa Tengah. Mereka hidup dengan cara berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjelasan kedua, proses perkembangan kebudayaan pada masa ini. Kebudayaan manusia praksara Indonesia masih sangat bersifat sederhana. Mereka menggunakan alat-alat batu yang masih belum diproses dengan halus. Akan tetapi, seiringnya waktu, alat-alat batu ini semakin berkembang menjadi lebih halus, seperti ditemukan dalam kebudayaan Australia, dan pada akhirnya mencapai tingkat lebih kompleks seperti di dalam kebudayaan Australian. Penjelasan ketiga, peralihan masa Neolitik. Sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, manusia di Indonesia mulai mengalami peralihan besar dalam cara hidup mereka. Nah, yakini dari pola hidup terbaru dan memerahu menuju pola hidup yang lebih menetap dengan pertanian dan juga peternakan. Pada masa ini ditemukan bukti berupa alat-alat pertanian seperti gerabah dan alat-alat pertanian sederhana yang mengindikasikan berkembangnya budaya pertanian, khususnya padi. Pada masa ini pula struktur sosial mulai terbentuk kompleks dan sistem kepercayaan animisme serta dinamisme berkembang. Nah, selanjutnya ada penjelasan yang keempat, budaya megalitikum dan peninggalan arkeologis. Salah satu ciri penting kehidupan manusia praksara Indonesia adalah perkembangan budaya megalitikum yang terlihat pada peninggalan-peninggalan batu besar seperti Bukir, Dolmen, dan Pudan Berundang. Kebudayaan megalitik ini berhubungan erat dengan pemujaan terhadap nenek moyang dan kekuatan alam. Peninggalan ini ditemukan di berbagai daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah kedatangan manusia pertama di Indonesia terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu dengan penemuan Homo erectus di situs seperti Sangiran dan Ngandong. Awalnya mereka menggunakan alat-alat batu sederhana yang kemudian berkembang seiring berjalannya waktu. Pada sekitar 4.000 hingga 3.000 tahun yang lalu terjadi peralihan ke pertanian, peternakan, struktur sosial yang lebih kompleks, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Masa itu juga ditandai dengan budaya megalitikum yang memfokuskan pada pemujaan roh dan kekuatan alam, serta Mekir dan Punden Berundang. Keanekaragaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi antara manusia dari berbagai wilayah yang membentuk beragam adat dan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Nah, jadi gitu materinya. Oh gitu. Sekian Sekian video presentasi dari Kompol